Halo semua, selamat sore. Sore, Coach. Sore. Sore, Coach. Apa kabar semua? Mudahan baik semua, sehat selalu. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih Coach sudah hadir di sore hari ini buat sharing sama anak-anak. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan di sepak bola ya. Benar-benar. Meskipun mungkin nggak maksimal, tapi paling tidak online ya. Ya. Prakteknya di masing-masing village nih nanti. Tapi mereka masih rajin sih. Boleh, kapan diundang nih? Oke, siap. Kalau kata Mbak Eta, pokoknya kalau sudah selesai corona, kita langsung kemana-mana nanti. Oh gitu, mantap ya. Pada Aceh dulu. Boleh. Ya, siap. Sabar. Siapin kopinya dulu ya. Nah, kopi Aceh jangan lupa ya. Santuy. Mantap. Oke, teman-teman semuanya dari seluruh penjuru Indonesia, SOS, terima kasih sudah hadir hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, legendaris sepak bola di Indonesia nih, Coach Widodo Cahyono Putro. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya video-video atau dulu pertandingan-pertandingannya Coach ketika bertanding. Terus juga gol-golnya yang legendaris, semua pasti udah sering lihat nih, apalagi yang demen sepak bola. Nah, hari ini kita pengen sharing tentang formasi striker. Peran striker di formasi 4-3-3-1. Ya, satu kiper, satunya goalkeeper itu. Ya. Kasihan kalau nggak diikutin ya. Ntar ngambek. Oke, aku perkenalan singkat aja. Saya mewakili manajemen Persita. Terima kasih buat SOS Children's Village Indonesia udah ngundang kita di bulan ini ya. Ini sesi kita yang ketiga. Untuk adik-adik semua, hari ini ada Coach Widodo, Head Coach Persita Tangerang, yang udah menangani Persita dari musim lalu. Coach Widodo juga yang berperan banyak untuk bikin Persita naik kasta musim ini di Liga 1 2020. Oke, nggak usah panjang-panjang, langsung aja dari Coach mungkin. Gimana, silakan opening ke anak-anak. Terima kasih, selamat sore semua. Tugas ini memang harus saya lakukan karena saya mencintai kalian semua. Kemarin sudah yang lain mungkin ya, saya diminta untuk menjelaskan tentang striker. Tetapi memang di sini saya tidak akan menjelaskan cara berlatih striker individual. Ya, saya sudah peran ini sudah menyangkut ke masalah taktikal. Mungkin teman-teman juga masih ada yang usia di bawah 10 ada yang main bola? 10 tahun, 11 tahun? Ada ya. Ada di village. Tapi tidak apa-apa karena formasi juga harus dikenalkan sedini mungkin kepada pemain agar mereka bisa mengetahui gaya bermain apa sih yang nantinya akan dia ciptakan pelatih dan gaya bermain apa yang style saya posisi di mana sih striker, karena dengan sepak bola modern sekarang ini, apalagi saya ngebahas ya dengan 1433 ini, peran striker di depan, ya 3 pemain. Jadi 3 pemain ini kalau sudah menyerang, apalagi di sepertiga pertahanan lawan, ini udah menjadi 3 striker, bukan, tidak ada lagi yang namanya wing ya, 2 wing di luar, tetapi sudah menjadi wing side. Wing side itu akan ke dalam lagi nantinya menjadi striker murni, 3-3-nya. Karena dengan sepak bola sekarang ini, bagaimana head coach memainkan bola secepat mungkin untuk mencetak gol. Ya, itu prinsip saya.
Ya, saya tidak mau kepingin lama-lama memainkan bola, ya, di daerah sendiri. Saya kepinginnya dengan 1-2 sentuhan sudah menuju ke sasaran, karena itu akan menghemat tenaga. Jadi itu yang saya akan kemukakan nanti. Silahkan dilanjut. Siap. Terima kasih, Coach. Sebelumnya kita mungkin menyapa dulu ya, teman-teman. Ya, boleh. Biar Coachnya tahu nih dari mana aja nih kotanya. Siap. Oke. Wih, rame. Rame ya. Coba kita ambil paling atas dulu nih. Dari paling jauh juga nih. Dari Bali. Wah, halo. Ini dari Bali nih. Halo. Om Swastiastu. Sehat-sehat selalu ya. Oke. Ini di Bali juga sering main bola nih, Coach. Biasanya 3 kali atau 2 kali seminggu gitu. Anak-anak cowok. Iya, fan-nya Bali United ini. Ya. Jangan sebut-sebut ya, ini Persita ya. Oke. Selanjutnya kita lihat dari Lembang. Nah ini juga, ini jaga jarak nih. Bang, apa kabar? Kumaha, Damang? Ini belum ditanya. Ini Lembang salah satu banyak juga nih anak kita yang jago main bola. Boleh tuh kita nanti ke Lembang ya? Boleh. Deket sama. Ditunggu coach. Ya, siap. Deket sama Teropong Bosca, Coach, lokasinya. Jadi enak nih buat nanti sekalian jalan-jalan. Iya. Siap. Nanti kita ke Lembang terus. Kita hidup kan demikian. Jangan doang. Setelah dari Lembang dan nah ini di Medan. Medan. Halo, Horas. Medan. Halo Horas, Mbak. Oke. Tama ada ya, Tama? Oke, Tama di belakang tuh, pakai baju kuning. Ini Tama sering nanya kemarin di sesinya Mas Anas, Kapten Egi. Oke, selanjutnya. Tadi udah dari Bali, Bang, dan ini di Banda Aceh. Halo. Hadir. Siap. Sehat. Salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam dari Aceh. Ya. Wah, mantap. Ini rumah remajanya nih, namanya Rumah Agam. Rumah Agam. Iya. Itu ada tulisannya SOS Indonesia. Oke. Selanjutnya dari Asrama Putra Semarang. Halo, apa kabar? Hai, Masih di mute itu. Ya. Teman-teman. Oke. Ini dari Semarang. Terus dari Laporan itu, Bang. Laporan dari kita pertama. ini dari Banda Aceh lagi ya. Imam ya? Banda Aceh. Banda Aceh. Halo, apa kabar? Hai Banda Aceh. Imam. Banda Aceh banyak yang ikut nih. Oh iya, mantap. Banda Aceh banyak, Kak. Yang lain dong Reza videonya. Videonya nyalain ya yang Semarang. Ini ada juga Semarang di Village, Banda Aceh di Village, Jakarta. Ini Bang Robi nih di Jakarta. Halo, Bang apa Robi. kabar? Bang Robi, Nana. apa kabar? Kedengeran nggak Bang? Masih mute Bang. Kedengeran Bang? Halo, Halo apa Bang. kabar? Baik ya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Coach. Mantap.
Ini Bang Robi yang bawa anak-anak biasa player escort ke stadion nih Bang. Pas pernah player escort musik. Backlight. Lagi belum. Masuk ke frame. Kamu kepotong tuh. Lagi nggak kelihatan kamu. Ada Bang Nugi di belakang. Ada Bang Nugi. Bang. Kabur dia. Oke. Keluarga biar nggak backlight. Yang lain ada di Semarang sama di Banda Aceh. Kalau Flores biasa lagi pemadaman listrik nih kalau nggak bisa join. Internetnya nggak bisa kalau lagi mati listrik. Oke, semuanya udah join. Oke. Dan sisanya nih ada Pak Hadi. Ini Pak Hadi lagi stay di kamera. Halo Pak Hadi, Pak. apa kabar? Ini Pak. Sehat-sehat Coach, thank you waktunya Coach. Ya sama-sama. Sehat Aduh, selalu. senang, terima kasih Coach. Iya. Oke. Pak Hadi itu national director kita sekaligus pernah jadi kiper dan pemain bola dulu ya, Mas, masih remaja. Oh, mantap. Cuma memilih jalan yang lain nih. Oke. Oh, ini Banda Aceh lagi say hi. Banda Aceh. Mana ini Banda Aceh? Iya, Banda Aceh. Halo. Dia pegang bola tuh. Rame. Halo. Mute Bang Reza. Kadang koneksi di filter emang. Ya. Apa kabar? Andring ya belakang. Haba. Ada-ada. Yang belakang udah ngantuk tuh. Jam sore soalnya nih. Oke, kalau gitu langsung ya kita lanjut ke materi. Coach. Oke, sebentar. Peran striker di formasi 1433. Ya, silakan Coach Widodo. Oke, terima kasih. Peran striker di formasi 1433. Ya, kenapa saya selalu mencantumkan nomor 1 ya di formasi 433. Nomor 1 ini goalkeeper. Karena kalau 433 ini berarti goalkeeper tidak ikut ya. Makanya saya selalu cantumkan 1433. Takutnya nanti goalkeeper komplain nih. Ya. Next. Oke, next. Oke, dengan berkembangnya ilmu sepak bola, banyak varian formasi dalam mengatur strategi. Ya mungkin adik-adik sudah tahu ya, formasi ada 1433, ada 1442, ada 14231, 352, 1343 dan lainnya ya. Pola atau formasi 433 adalah pola yang identik dengan keseimbangan dan total football. Ya, jadi saya contohkan mungkin itunya Mbak. Ya ini saya nggak kelihatan ini. Back dulu Mbak. Ya kelihatan ya separuh. Di sini aman sih, Coach. Ya, di saya ada gambar semua nih. Separuh. Coba di view-nya, Coach, di atas, di kanan atas itu ada ini full view, screen view. Ya. Berubah belum, Coach? Ya. Oke, ya. Yang pertama tadi, Mbak. Oh, ini benar. Ya, ini jadi 433 di gelandang ya. Di gelandang ini ada nomor 6, 10 dan 8. Biasanya 433 ini kalau holding midfield-nya 1, biasanya ini dimainkan di home ya. Ini kalau Persita ya. Main home. Kalau main di away, klik. Oke, lanjut. Diklik. Ya, diklik. Nah, ini dengan holding midfield 2. Ya, berarti saya bicara midfield dulu. Berarti ini
biasanya dimainkan di away ya dengan bantuan attacking midfield 1. Nah, ini dengan 3 striker ini akan lebih menyerang dari sisi kiri, kanan, dan dari sisi tengah, dari tengah. Jadi ketiga pemain depan ini saat menyerang sudah harus menjadi striker. Tidak lagi ada menjadi wing, ya. Apalagi nanti di sepertiga pertahanan lawan. Ya, jadi nomor 11, nomor 9, dan nomor 7. Ini sudah menjadi satu kesatuan, menjadi striker. Ini nanti posisinya bisa berubah-ubah. Ya, nomor 11 bisa di nomor 9, nomor 9 nanti bisa di nomor 7. Ya, jadi itu ya. Nah, inilah yang dinamakan fungsi striker dengan formasi 4-3-3. Next. Striker dengan formasi 4-3-3 mempunyai kelebihan yaitu menjaga keseimbangan di dalam bertahan dan menyerang. Jadi, klik. Ya, ini saat bertahan, lihat. Ya, saat bertahan, nomor 11 dan nomor 7 sudah turun. Ya, dia menjadikan pertahanan kita akan lebih solid. Ya. Bahkan nanti mungkin kalau kita ekstrim lagi, nomor 6, klik lagi. Klik lagi 6, nomor 6 bisa, yang tadi. Nah, ini nomor 6 bisa menjadi 5 kita di belakang. Ya, ini dari holding midfield dia bisa turun. Ini akan lebih kuat. Jadi ini kalau orang berbicara, wah parkir bus, ya ini yang dinamakan nanti dari sayap, ya striker ke sayap turun, mendekati wingback, ya mendekati back, fullback, dan nomor 6 ini turun menjadi 3 sentral di belakang. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga lawan akan sulit ditembus. Ya. Nah ini fungsi striker di saat bertahan dengan sepak bola modern sekarang, mereka harus kuat naik turun. Ya, karena sepak bola sekarang itu tidak hanya menyerang saja, tetapi diperlukan kuat juga di dalam bertahan. Makanya dengan formasi 4-3-3 ini, persentase menyerang untuk ketiga penyerang ini memang sangat tinggi, tetapi di saat bertahan juga mereka harus siap untuk bertahan. Ya, karena pertahanan pertama kali bukan dari pemain belakang, tetapi dari striker. Itu pertahanan pertama yaitu dari striker. Mungkin ada yang mau tanya sebelum dilanjut? Ada yang mau nanya? Pernah jadi striker mungkin di pertandingan nih? Di Pilex atau lawan? Boleh tanya, Coach? Boleh, boleh. Silakan, Pak. Ya, saya Hadi nih. Jadi dulu kan striker tuh disuruh simpen tenaga gitu ya, jangan terlalu banyak turun naik. Sekarang ini lain ya, ini gimana nih semangatnya gitu? Ya, memang ya di nomor 9 ini memang ini adalah striker murni. Ya, ini kebanyakan memang ini tidak terlalu lari ke kanan, ke kiri, tetapi dengan sepak bola sekarang kan nomor 11 atau nomor 7 bisa juga masuk. Nah, di saat nomor 11, nomor 7 bisa masuk, saat bertahan mungkin terlalu jauh, nomor 9 bisa mengisi siapapun yang terdekat. Jadi itu diperlukan wawasan itu, seperti Suarez ya di Barcelona, kadang-kadang Messi masuk, dia bertahan, ikut bertahan juga. Jadi diperlukan itu. Sepak bola sekarang memang berkembang pesat, bahkan mungkin bisa aja striker bisa bertahan di back, ya kalau itu memungkinkan. Tetapi memang berbeda. Dulu saya juga waktu main di depan, di sayap, tetapi jarang turun dulu. Kalau sekarang tidak bisa ya, karena fullback sekarang juga ikut membantu menyerang. Nah, untuk menahan, sedikit menahan itu, makanya striker atau wing, ya sayap itu harus ikut bertahan. Jadi itu Pak Hadi. Mungkin ada lagi? Sementara udah, Coach. Silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Terima kasih Coach dan Pak Hadi. Ini di kolom chat ada yang nanya, berarti stamina harus double ya Coach? Sebetulnya sepak bola itu stamina tidak double, ya. Stamina itu sudah ada ukuran. Biasanya kita ada VO2 max, ya. Di situ udah ada patokan. Kalau kita mengacu ke internasional itu midfield itu sekitar daya jelajahnya itu sekitar 12 kalau dihitung kilometer ya. Dalam satu pertandingan itu mereka harus bisa di atas 12 kilometer ya daya jelajahnya midfield. Kalau striker mungkin antara 9 atau 10 kilometer. Itu dihitungnya itu. Makanya lebih bagus mungkin double daripada enggak. Ya, karena dengan double itu kita akan bisa berekspresi ya berkolaborasi atau kita akan bisa menjadi penyerang atau kita kuat dalam bertahan. Jadi perlu itu. Oke. Perlu ya ini Mas Sony di Semarang. Ini tadi kayaknya menanggapi yang sebelumnya. False 9 ya, Coach. False 9. Ya, mohon maaf nih. Saya nggak tahu bahasa bola. Nggak apa-apa, false 9 nggak apa-apa orang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Mbak Lucy dari Jakarta. Coach. Ya, Bang Robi. Siap Bang Robi. Selamat sore, Coach. Selamat sore. Saya Noel dari SOS Jakarta. Ya, siap. Tanya, bedanya center forward sama second striker apa ya, Coach? Center forward biasanya mereka akan banyak ngasih assist ya, ngasih assist dan mereka juga bisa memainkan bola ke samping ya. Kalau second striker dia akan fokusnya kerjasama dengan striker, ya kan. Jadi itu sebetulnya sih hampir sama sebetulnya. Ya kan, di dalam tugasnya. Apalagi sepak bola sekarang, siapa yang ada kesempatan untuk menyerang, untuk mencetak gol, itu mesti harus dimanfaatkan oleh siapa saja. Oke, makasih Coach. Oke, sama-sama. Oke, terjawab ya. Oke, lanjut dulu berarti ya materinya. Iya. Silakan lanjut. Dina. Ya, ini ada contoh mungkin ya waktu di Liga 2 kemarin bagaimana kita menggunakan 4-3-3 3 pemain depan yang sudah menjadi striker apalagi di kotak 16 lawan. Mereka sudah bukan lagi menjadi sayap atau wing side tetapi udah menjadi striker yang fokusnya siap untuk mencetak gol. Ya, contohnya Di play, Mbak. klik. Oke. Ya. Oke. Kita lihat ya. Kito ya di sini ada Sirvi, ada Aldi ya dibantu dengan attacking midfield 1. Nah, mereka di dalam kotak penalti ini ya, mereka sudah harus istilahnya sebagai penyerang ya. Nggak lagi dia sebagai wing ya atau sayap, tetapi dia sudah harus masuk menjadi striker ya, penyerang. Jadi di sini kita lihat bagaimana kontribusi dari Kito ya, dan dari sisi kanan menerima crossing dan dia melakukan salto ya, tapi kena mister, dan di situ sebagai goal getter atau striker murni ada Sirvi di situ yang siap untuk menerima bola-bola matang. Ya, jadi ini suatu kombinasi yang cukup bagus ya, mereka bisa menerjemahkan apa yang dilatih ya, mereka di dalam menyerang di dalam kotak penalti tidak lagi mereka membuka ya kan, tidak lagi membuka untuk menciptakan ruang, tetapi dia sudah masuk ke dalam. Sesempit apapun mereka harus bisa kombinasi dan menciptakan peluang untuk mencetak gol.
Ya, jadi ini yang dinamakan penyerang 3 striker, ya bisa masuk. Oke, next. Persita ya mempunyai pemain dengan posisi bermain dengan fungsi 3 striker, ya. Di sini ada Sirvi Arvani, ya, Kito Chandra, terus Aldi Alcahya, Reddy Rusmawan. Nah, sekarang juga ada ketambahan lagi Ricky Kayame, ya, terus ada Samsul Arif di situ yang bisa berperan sebagai striker dari sayap, ya, dari wing. Terus video di samping menunjukkan bagaimana ketiga pemain depan sudah menjadi 3 striker di area pertahanan lawan. Oke, diklik, di play. Coba diulang. Kurang jelas ya? Agak patah-patah ya? Agak patah-patah. Jadi coba bisa nggak nanti di stop gitu ya? Coba play. Nah, stop. Nah. Udah next. Tadi di stop ya. Ulangi di stop. Iya. Ya. Nah, stop ya. Mereka bisa kombinasi ya. Tidak lagi dari wing side, tapi ini Aldi, ini ada Sirvi, mereka bisa kombinasi dengan striker ya. Bagaimana di sini Aldi tidak main lagi di wing kanan ya. Karena dengan di sepertiga pertahanan lawan ini sudah mengerucut ke arah ke gawang. Jadi dengan mengerucut ke arah gawang, kesempatan untuk menciptakan peluang atau mencetak gol cukup besar. Ya, tidak lagi main dari samping. Ya, ini ada beberapa strategi yang memang kita latih ya. Ada strategi main dari sayap, ada strategi main dari posisi dari tengah ya atau dari sisi kiri. Jadi play lagi bagaimana mereka bisa kerjasama ini. Halo, sore Coach. Sore. Ya, Ricky Coach dari Ciledug, Viola Ciledug nih Coach. Oh, siap. Ya. Mau tanya Coach, ini kebetulan kan anak saya 2 nih, udah mulai sekolah Coach. Udah masuk SD sih, baru masuk nih. Umur berapa? Umur yang pertama 8 tahun, yang kedua 4 tahun. Ya. Tapi mereka posisi masih ganti-ganti Coach. Kadang keeper, kadang dia mau striker. Nah ini kita ngarahinnya gimana ya Coach untuk anak umur 8-6 tahun? Apa kita bimbing sesuai postur tubuh? Apa dia kekuatannya di mana? Itu baiknya gimana ya Coach? Ya, sebetulnya kalau usia segini sudah kelihatan ya talentanya ya. Terus posisinya apa tuh sudah kelihatan. Tetapi emang kita kembalikan lagi ke anaknya, ya dia mau posisi apa. Terus main bola ini, saya mau tanya kemauan orang tua apa kemauan anaknya ini? Jadi sebelum saya masukin SSB, udah suka main di jalanan nih Coach. Kan siap. Susah lapangan nih, jadi main di jalanan, akhirnya ikut SSB lah, dapat rumah gitu. Iya. Kalau posisi goalkeeper, kalau saya sarankan sih mungkin postur dulu ya, postur tubuh, ya. Karena pastinya nantinya yang akan dipilih itu melihat postur dulu dia, ya kan tinggi badan biasanya. Biarkanlah mereka sesuai dengan kemauannya sampai mungkin umur 11 tahun ya, 11 tahun baru kita arahkan, baru kita lihat, baru kita arahkan. Oke. Ya. Oke, siap. Makasih Coach. Ya, sama-sama.
Oke, ini ya menunjukkan bagaimana mereka kombinasi, ya. Mereka tidak lagi bermain dari sayap, tetapi mereka sudah menjadi satu kesatuan di sepertiga pertahanan lawan menjadi striker. Ya, kalau saya menyebutnya dia sudah menjadi striker. Oke, next. Di daerah lawan, ketiga penyerang adalah pemain pertama yang harus bisa membongkar pertahanan lawan. Nah, biasanya dengan formasi 4-3-3 ini akan lebih memudahkan untuk membongkar pertahanan dengan back 4 ya, 4 sejajar. Ya. Apa sih kelemahan dari 4 back sejajar itu? Yaitu lemah dalam mengantisipasi bola-bola through pass, ya. Kombinasi passing, ya, yang nanti video ini akan kita lihat. Terus pas di antara, ya, di antara lawan, half space itu harus dimanfaatkan. Terus pass behind opponent, passing di belakang, ya, di belakang lawan. Karena ini yang sulit dari 4 back ini, yang antisipasi bola-bola begini. Terus early cross. Tetapi ada coaching point-nya di dalam melaksanakan ini. Nanti kita akan bahas lagi, ada di bawah, ya, coaching point-nya. Kita lihat dulu ini bagaimana video ini, silahkan play. Ya, oke, stop. Oke, ya, di sini bagaimana Kito, terus ada Aldi, ya, kombinasi. Ini karena dengan 4 back sejajar ini, saya bicara tadi dengan kombinasi passing, ini pertahanan mereka akan terbongkar, ya, oleh ketiga striker ini. Jadi ini kombinasi passing yang akan membongkar pertahanan mereka dengan 4 back sejajar. Oke, boleh diulang itu videonya. Ini kombinasi sangat bagus, ya. Oke, next. Nah, ini yang dinamakan memanfaatkan half space, ya. Passing di antara back lawan, ya. Jadi seorang striker yang melihat adanya ruang di antara back lawan dan harus segera dimanfaatkan oleh striker dan juga oleh pengumpan. Ini yang dinamakan memanfaatkan half space. Nah, ini biasanya striker harus jeli melihat posisi ini dan juga pengumpan. Ya. Oke, kita lihat videonya. Ya, ini bagaimana Chandra Waskito, ya, melihat peluang yang memanfaatkan kecerobohan pemain belakang lawan. Jadi ketiga striker ini, ya, dari Waskito, Chandra Waskito, Sirvi, dan Aldi Cahyadi, mereka harus siap untuk bisa memanfaatkan kelemahan di belakang. Oke, next. Nah, ini cara latihannya yang sangat sederhana, ya, karena saya sih lebih senang kalau langsung praktek, ya, tetapi ini ada sedikit cara latihan. Bagaimana cara latihan yang sederhana, throw pass,
pas half space mungkin ini bisa dilakukan. Yang kuning ini lawan ya dengan goalkeeper, yang putih adalah kita ya penyerang. Ya, apa sih coaching point-nya? Yaitu timing, ya jangan sampai offset, ya. Terus akurasi passing, ya komunikasi. Tentu ini dilakukan harus berulang-ulang, ya tidak hanya satu kali, 2 kali, terus dilakukan ulang-ulang. Dan yang lebih kepada bagaimana ini supaya berhasil, yaitu ada saling komunikasi, ya antara mereka, antara pemain. Kalau ada bola begini, saya harus bagaimana, ini nih yang harus dikomunikasikan. Ya, coba diulang. Nah, ya oke, play. Ya, sederhana ini, sangat sederhana. Ini timing, ya timing harus pas. Habis itu kita finishing. Ya, ini sangat sederhana. Kalau nanti ada materi latihan yang lain cukup banyak, ya, cukup banyak. Cuman nanti bisa mungkin bapak-bapak pelatih di masing-masing itu bisa japri saya. Ya, saya ada bukunya, mungkin nanti saya akan bagikan untuk Mbak Yeta, nanti bisa dikopikan terus dibagikan untuk mereka. Oke. Next. Wing side, ya. Jadi ketiga striker ini harus bisa memanfaatkan dia menjadi wing, ya, yang bagaimana setelah tidak mendapat bola, tetapi dia harus menerima bola di dalam kotak penalti, ya. Jadi wing yang masuk ke dalam sudah bukan lagi menjadi winger, tetapi sudah berperan menjadi wing side atau sudah berfungsi juga menjadi striker, ya. Oke, play. Ini bola dari Chandra Waskito, ya. Nah, di satu sisi, ya, sisi kiri mendapat bola, sisi kanan sudah menjadi striker, ya, atau wing yang masuk ke dalam. Jadi begitu pula dengan sisi kanan, sisi kiri sudah masuk, ya. Karena di sepak bola sekarang ini tidak hanya tertumput pada satu striker. Ini sudah menjadi striker semua, ya, ketiga pemain ini. Oke, jadi itu next. Ya, kita lihat kombinasi ketiga striker yang dibantu oleh attacking midfield. Kito Chandra posisi bukan lagi menjadi winger, tetapi sudah masuk menjadi second striker. Ya. Oke, play on. Bisa diulang mungkin? Putus-putus ya. Ya, tadi Kito Chandra menerima bola cutback ya dari Aldi Al Cahyadi. Kito udah menjadi second striker ya, bukan lagi menjadi wing side ya, wing yang ke dalam, tapi dia udah di belakang striker. Mungkin itu. Jadi saya, kalau mungkin belum jelas ya para pelatih atau teman adik-adik, nanti kita bisa japri ya, atau bisa menanyakan lagi. Saya ada bukunya bagaimana nanti cara melatih ya di usia muda. Mungkin nanti bisa kita bagikan. Oke, next. Mungkin ada yang tanya lagi? Ya, selamat sore. Kita dari Medan, Coach. Oh, siap. Ini
ada sering kekeliruan di kita kalau lagi bertanding. Ya. Salah satu dari pemain kita dikasih hukuman keluar gitu atau kartu merah. Nah, itu kan udah solid nih permainan. Iya. Yang bagian mana cocoknya bisa kita tarik ya? Pastinya kan kita kan menjaga pertahanan ini. Artinya di ruang tengah sama ruang depan itu yang harus kita kurangi. Yang bagian mana cocoknya? Biasanya lebih baik kita tarik ya. Terima kasih, Coach. Oh, ini kalau kita sudah unggul ya? Iya, iya. Sudah unggul, posisi mana yang harus kita tarik ya? Ya. Jadi begini Pak Adi, situasi yang berkembang, ya kita sebagai pelatih pasti tahu nih kemampuan dari anak buah kita, ya para pemain. Kan dari masing-masing kekuatan pemain kita sudah tahu. Mungkin si A kuatnya 70 menit, ya kalau kita 90 menit, atau yang B kuatnya 50 menit. Ya, jadi kita harus tahu. Oh, kalau kita unggul, ya yang mana yang harus kita ganti umpamanya. Kalau kita masih menguasai, ya kalau kita masih menguasai permainan dan kita masih unggul di permainan, kenapa tidak menambah daya dobrak gitu loh, ya kan? Tetapi memang ini harus diperhitungkan dengan cermat. Ya, apakah dengan kita menambah daya dobrak pertahanan tetap solid, ya, atau tidak, ya kan? Tetapi kalau Pak Hadi ragu dengan itu, wah saya hanya harus mempertahankan, ya paling tidak ganti pemain depan, masukkan pemain tengah atau pemain belakang. Kalau lebih safety, kayak tadi parkir bis, ya pemain belakang. Tetapi itu sudah dilatih, ya tidak semerta saya harus mempertahankan, saya masukkan pemain belakang. Akhirnya kalau tidak dilatih, itu akan menjadi bumerang, karena secara permainan, pemain yang masuk nanti akan bingung juga, gitu loh. Ini harus tetap dilatih. Dengan 5 back umpamanya, cara kerjanya, ya kan, per orang, itu bagaimana. Kalau nanti ada bola di sisi kiri, siapa yang datang, itu tetap harus dilatih. Saya kira itu, Pak Adi. Terima kasih, Pak. Pak, ya, sama-sama. Saya mau nanya satu soal lagi, Pak. Boleh, Pak? Boleh. 5 tidak apa-apa. Saya mau nanya, saya kurang paham pass in opponent, Pak. Maksudnya pass in opponent itu apa, Pak? Ya, passing di belakang lawan. Ya, kalau garis pertahanan lawan tinggi, ya kan, kita bisa passing di belakang lawan, di punggung, maksudnya ya, bisa bola atas atau bola-bola bawah. Oke? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin, Coach. Siap. Dari Rumah Hogam. Iya. Bagaimana sih komunikasi para pemain untuk melakukan penyerangan gitu? Itu aja sih. Ya, satu tentu latihan, ya kan? Satu latihan. Kalau latihan sudah oke, kedua saling mengerti, ya, hilangkan rasa egoisme. Ya, egois, ya. Bagaimana skema permainan, skema menyerang itu harus tetap dijaga. Ya, kalau di permainan itu sepak bola kan mudah ya, sepak bola mudah, tapi yang sulit itu memainkan bola dengan simple. Itu yang kadang-kadang sulit karena ego masing-masing sangat kental, sangat tinggi. Makanya dari itu satu latihan dengan skema, kedua saling percaya dengan teman. Ya, itu nantinya akan mudah untuk melakukan itu. Itu yang simple, yang sederhana.
Baik, Coach. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada yang lagi? Coach mau nanya. Ya. Bahasa Sunda Tiasa? Tiasa. Ayo. Cara meng-counter attack musuh gimana? Ini harus emang harus dijelaskan dengan skema ya, dengan tapi ya nggak apa-apa ya. Di saat kita merebut bola ya, ini counter attack ya. Counter attack itu ada dari belakang, dari tengah, dan dari depan, ya kan? Counter attack dilakukan ketika kita merebut bola dan lakukan itu dengan sentuhan sedikit, ya, langsung menuju ke gawang. Ini akurasi passing harus bagus, ya. Terus positioning pemain juga harus menempatkan posisi dengan baik, ya. Terus awareness, pandangan harus luas, ya. Jadi itu, ya. Cepat rebut bola, lakukan tujuan ke depan. Ya, ini juga harus dilatih. Ya, semua harus dilatih. Ya, Coach, makasih, Coach. Ya, sama-sama. Izin tanya, Coach. Siap. Semarang. Oh, silakan. Yang pertama mau ngucapin selamat buat Coach sama Persita nih, udah kembali ke kasta tertinggi sepak bola kita. Oh, terima kasih. Yang mau ditanyain, langsung aja buat Coach, apa sih target Coach Widodo di Liga kali ini, di promosi ini? Targetnya apa, Coach? Target pribadi membawa Persita di urutan teratas, ya. Amin. Urutan teratas. Amin. Itu target saya. Ya, teratas bisa 5 besar, ya teratas, bisa 10 besar teratas. Yang terpenting saya pribadi, kami semua ini yang berbicara bola adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Ya, saya akan membawa, dimanapun saya melatih, akan membawa warna dari sepak bola kita. Ya, jadi target saya memang, saya kepingin Persita ini bisa eksis di atas, ya, berbicara banyak, tetapi yang terpenting akan saya support untuk masalah infrastruktur, ya, di mana Persita mau membangun, sudah membangun tempat latihan, bahkan di stadion akan sudah dibangun juga, itu ada kafe nantinya, ini yang akan menghidupi klub itu sendiri. Jadi saya di dalam prestasi, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan Persita ini kalau bisa masuk ke 3 besar, ya, atau 5 besar. Amin, Coach. Oke, ya. Terima kasih, Coach. Iya, sama-sama. Saya nanya, boleh, Coach? Boleh. Iya. Ini barusan nonton cuplikan tendangan Halilintar tahun 96 ya. Ini mau di-play harusnya nih habis ini. Nah, habis ini mau ini nih, bagi-bagi inilah pengalaman ya. Itu luar biasa. Nah, ini mau nanya ini, Coach. Ini karena anak-anak kita ada di sini, ya. Para remaja juga ada di sini. Sebenarnya kita kepingin tahu program persiapan pemain muda di Persita. Jadi sekarang ini kan pemain Persita senior udah berjuang sampai masuk ke liga utama kita ya di Indonesia. Pasti coach dan manajemen juga punya pengaturan untuk bibit-bibit unggul muda yang akan main di Persita Tangerang gitu. Apakah saat ini sudah ada, dan bagaimana kesempatan dan peluang anak-anak atau remaja SOS untuk bisa setidaknya mencicipi akademinya Persita?
ada bocoran nggak, Coach? Nah, Makasih. Iya, terima kasih. Persita tentu harus nantinya wajib ya di Liga 1 itu membangun akademi atau grassroots-nya untuk usia muda. Ya, nantinya ada usia 16, usia 19 juga akan mulai. 18, 20 ya. Akan mulai. Nanti ada coach usia 20 itu ada coach Luis ya, yang dulu juga mantan dari Persita, pemain Persita. Usia 18 oleh Ilham ya. Ilham Jaya Kusuma pelatihnya. Usia 16 dari siapa Bu Yeta? Coach Wawan. Coach Wawan ya. Itu saat ini belum mulai lagi karena ada pandemi. Mungkinan nanti dari teman-teman SOS mungkin kalau ada yang memang berbakat untuk ikut seleksi umpamanya ya, ikut bergabung silahkan ya, tinggal menghubungi ke Bu Yeta, nanti kita lanjutkan. Saya kira itu. Terima kasih. Makasih, Coach. Sama-sama. Oke, Mbak Lucy, mungkin kita lanjut dulu ke slide terakhir ya sebelum. Oke, masih ada ya? Oke, siap. Iya. Kayaknya belum pada lahir sih, Coach ya. Iya ya. Ini tahun 96 kalau adik-adik. Piala Asia. Ya. Piala Asia 96. di Emirat Arab. Waktu itu lawan siapa, Coach? Lawan Kuwait ya, lawan Kuwait. Lawan Kuwait. Saya mau nanya Coach, nih Hadi Coach. Iya Pak Hadi. Dalam situasi yang tegang, tertinggal, kan emosi itu labil ya, kalau dalam kondisi normal gitu, labil, lalu bagaimana bisa mengontrol sehingga tahu harus shoot dan ternyata wow hasilnya gitu. Itu kan pasti bukan sekedar hanya untung-untungan, tapi pasti ada sesuatu dasar yang menggerakkan. Itu tuh gimana, Coach? Tentunya begini Pak Hadi, kami sebagai pemain pastinya ada latihan, ya kan? Ada latihan yang setiap hari dilatih, tetapi saya mencoba waktu itu ya sebelum gol ini terjadi, di setiap latihan itu mencoba bagaimana sih mengasah feeling, ya feeling dalam arti ketajaman seorang pemain bola atau striker atau penyerang. Ya, feeling, jadi ada umpan-umpan dari berbagai sudut harus diselesaikan dengan sempurna waktu latihan ya. Nah, itu berusaha terus menyempurnakan itu. Dan kedua yang paling ini tentu tidak lupa berdoa ya. Karena semua ini adalah izin dari Yang Kuasa. Ya, jadi kita sebelum bermain harus mendekatkan diri, harus intens dengan Tuhan, berdoa supaya kita bisa fokus, bisa tenang ya, melakukan meskipun mungkin dalam tekanan dalam hal apapun, jadi kita bisa melakukan dengan jernih. Karena sepak bola ini ya, perputaran bola, perguliran bola ini sangat cepat. Jadi di sepertian detik kita harus bisa memutuskan ya, memutuskan bola ini mau diapain. Ya, karena dengan kecepatan pemikir dan bola itu sulit sekali kita. Ya, kalau kita berpikir terlalu lama, bola akan hilang. Ya. Yang ketiga, saya sering melakukan sebelum tidur, saya sering membayangkan. Ya, kalau ibaratnya kalau kita mau ujian besok, kita harus belajar dulu sekarang. Dan soal yang dipelajari besok keluar dengan otomatisasi kita bisa menyelesaikan. Begitupun saya waktu malam. Saya kalau ada bola begini, saya sering membayangkan apa yang harus kita lakukan. Bola nanti ada dari teman saya dari sisi kiri, apa yang mesti harus lakukan. Jadi sudah tertanam di otak saya, ya di pikiran saya, pas nantinya bermain, ada posisi gitu, udah otomatisasi. Ya, jadi itu pengalaman saya tadi. Terima kasih Coach. Wah, visualisasinya luar biasa ya. Itu yang sering saya lakukan. Itu ya. Wah, iya. Terima kasih Coach. Iya, sama-sama. Oke, Coach. Ini ada pertanyaan dari Banda Aceh, Bang Rinaldi. Apa kendala terbesar pembinaan sepak bola di Indonesia
sehingga sampai saat ini kita belum bisa berjuang di Piala Dunia? Ini mungkin kalau saya melihat kepengurusan ya manajemen PSSI di situ yang sering gonta-ganti dan sering ribut ya. Ini saya terus terang aja ya. Terus infrastruktur ya kan, infrastruktur di kita masih kurang ya. Masih kurang. Dalam tanda kutip juga di timnas juga kita tidak punya lapangan sendiri, tidak punya mes sendiri kan itu. Itu udah menandakan berarti ada apa dengan manajemen kita kan gitu. Tapi mudah-mudahan mulai ini perlahan-lahan manajemen kita tidak ada tujuan apapun yang lain. Hanya fokus, saya minta sih hanya fokus untuk prestasi timnas Indonesia. Saya minta sih dibenahi dengan infrastruktur ya, ke grassroots-nya, ya, kompetisi di usia muda itu juga harus benar-benar kita lihat, ya. Kita jangan hanya terpaku ke Liga 1 saja, ya. Liga 1 memang ramai, tetapi kualitas saya kira masih belum, ya. Jadi itu yang saya Siap. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama. Ini dari Lembang nih. Coach, kapan ke Lembang? Udah janji. Ya, kita agendakan kapan. Ada Bu Yeta ini, ya kan? Kalau coronanya udah selesai. Nah, kalau coronanya udah selesai. Udah 3 kali disebut ya, Mbak. Iya, bener. Cuma nungguin itu doang kok. Oke, ini nih anaknya yang di Lembang. Oke, ada lagi pertanyaan di kolom chat. Ya, dari bagaimana pendapat Coach Widodo tentang masa depan sepak bola wanita kita? Banyak anak perempuan SOS yang bercita-cita menjadi pemain bola wanita. Tentu di kita kan sudah ada tuh tim nasionalnya, ya. SOS bikin klub, ya, untuk sepak bola wanita, atau bisa bergabung dengan klub terdekat kalau menurut saya, ya. Jadi bisa berlatih intens, ya, sehingga nanti prestasinya bisa meningkat, ya. Oke. Absen ini kan. Oke. Ada yang mau bertanya? Kelas on SOS SOS apa jiwa gunung. Oke, sepertinya belum di-mute. Oke, pertanyaan berikutnya yang dari Lembang mau bertanya? Ya, kabur. Coach mau bertanya. Ya. Seleksi pemain muda kapan, Coach? Ya, nanti diinfokan ya sama Bu Yeta ya ke masing-masing daerah. Ya. Oke, tadi infokan ya. Adik-adik sekarang latihan dulu yang semangat biar makin oke nih golnya nanti. Seleksi bisa lolos. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, siap Tama. Gak apa-apa lah. Gak jadi. Iya, gak jadi. Tama, jangan nanya gaji ya. Kemarin Tama ini nanya gaji Kanas, gaji Toha, semua ditanya sama dia. Kalau Coach jangan tanya gajinya ya. Gajinya ada 2 kilo nih. Tapi jangan dimakan gajinya ya. Ikut. Gaji pemain Persita itu kan. Itu. Oke. Bang. Boleh ikut seleksi. Bang. Coach. Ya. Boleh nggak ikut seleksi? Seleksi. Boleh, nanti CV-nya dikasih ya, kasih tahu ke pelatih, terus CV-nya, pengalamannya sudah gimana, ya, pengalaman bermain, bertanding, gitu ya. Kak Yeta. Iya. Hadiah Tama mana?
Kan kemarin bertanya, kata kakak dapat hadiah. Iya, dapat hadiah. Nanti selesai ini, sesi ketiga, nanti sekalian dikirim ya semua ke Kalusi. Nanti Kalusi yang kirimin ke masing-masing. Kemarin kan, ingat kok, Tama kan juara yang sesi 1. Untuk kami juga sesi kan, 2, Rumah Agam. Ya. Nah, kan untuk kami juga kan, Kak? Iya. Iya, tambahannya. Oke. Ya, makasih, Tadi Kak. kirim Dek. Ditunggu ya paketnya. Kak, bola turnamen, Kak. Turnamen apa nih? Main bola. Oh. Siap. Nanti kita coba bikin ya. Tunggu corona selesai. Benar. Lagi-lagi tunggu corona. Siap, tambah. Jempol. Kayaknya ada pertanyaan di chat. Itu ada pertanyaan dari Bang Adit tuh. Dari Bang Adit tuh. Siap. Lanjut ya, adik-adik dulu. Kenapa dari Mas Adit, kenapa waktu itu memilih Persita yang saat itu di Liga 2? Sedangkan level Coach Widodo bisa di Timnas dan di tim Liga 1. Bukannya semakin top level pelatih? Halo? Dan pemain akan memilih. Sudah kok putus ya? Halo. Ya. Putus ya, Mbak? Sorry. Jadi kenapa waktu itu memilih Persita saat Liga 2, sedangkan level coach sebenarnya bisa ke Timnas nih, bisa ke Liga 1. Bukannya semakin top level pelatih, semakin memilih tim papan atas. Oke, saya jawab ya. Ini banyak nih pertanyaan ke saya dari dulu nih. Kenapa sih ke Liga 2? Saya ini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Ya kan? Saya ingin membangun sepak bola Indonesia tidak hanya dari level yang teratas, ya, tapi dari level terendah juga tidak masalah, karena saya adalah bagian sepak bola Indonesia. Kebetulan di Persita ini saya lihat Persita mau maju, ya, dari segi manajemen, dari segi infrastruktur, ya, dan yang terutama mereka sangat intens sekali melakukan pendekatan dengan saya, ya. Secara profesional, dan visi misi saya dan visi misinya Persita klop, ya. Jadi saya tidak melihat bahwa itu di Liga 2, tidak. Dan saya yakin Persita ini adalah klub, memang klub sudah besar Persita dari dulu. Cuman kesempatan kemarin turun dan saya kepingin lagi menaikkan lagi, ya. Dan kebetulan Persita sekarang sudah jadi di Liga 1, ya. Mudah-mudahan Persika akan lebih maju lagi. Meskipun mungkin saya tidak di Persita lagi, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Coach untuk jawabannya. Itu jawaban dari pertanyaan orang yang selama bertahun-tahun ya bertanya. Oke. Berikutnya nih dari Raden dari Jogja kah? Coach, ceritain dong suka dukanya sebagai pemain dan pelatih. Ya tentu sukanya kalau jadi pemain dan pelatih sama di saat kemenangan, ya. Kalau dukanya jadi pemain dan pelatih sama di saat kekalahan. Ya, tetapi kan di sepak bola pasti ada kalah, seri atau menang. Ya, kita harus siap dengan itu. Ya, kalah apa yang mesti harus kita perbaiki. Ya, tidak menyesal, tidak putus asa, tidak frustasi, tetapi bagaimana menatap ke depan untuk memperbaiki yang kemarin kenapa kita bisa menjadi kalah, ya, kita perbaiki. Ya, kalau menang tentu kita harus meningkatkan lagi, ya. Arti apa itu kemenangan. Jadi untuk menjadi seorang pemain atau pelatih harus berjiwa besar, ya, di saat kita menerima kekalahan. Saya kira itu. Oke, seperti itu. Untuk Raden dari Jogja sepertinya. Dari Bang Rinaldi, Banda Aceh. Kalau bertanding di daerah yang ada SOS-nya, jadi kalau nanti bertanding nih di Banda Aceh, di Megaboh, Medan, silakan berkunjung ke iya, siap. kita. Siap, bahkan nanti bisa ada sedikit sisi coaching klinik, ya. Boleh, Coach. Iya. Ya, kalau silakan. Lihat situasi ya. Tentu. Coronanya udah selesai. Kelima kali, Mbak.
Benar sekali. Kalau coronanya pasti udah selesai ya, anak-anak senang sekali. Iya. Itu si Tama yang tadi nanya baju kuning dari Medan tuh pemain bola sama pemain pemanjat tebing dia, atlet nih. Gitu. Saya 2 menit bisa keluar sebentar, bisa mau ada ini 2 menit aja. Ya, Boleh. Gak apa, Coach. Ada panggilan alam. Oke. Kita lihat Tama dulu. Tama. Kabur dia langsung. Ini nih calon atlet kita ya. Pemain bola, manjat tebing. Sama pemain bola sama pemanjat tebing. Coba Tama, jelasin dong. Kok bisa? Dari pemanjat tebing jadi pemain bola juga? Kakak seru. Jadi kalau panjat tebing itu agak manjat sedikit. Jadi kalau itu agak Suaranya kecil. Coba dideketin lagi. bisa lah dari Sama. Masih manjat tebing nggak, Tama? Halo. Masih. Oke. Coachnya udah balik ya? Masih ya? Tetap semangat ya? Ya, Kak. Panjat terus tebing itu? Iya, Kak. Bola juga kau tenang-tenang aja? Iya, Kak. Siap. Ya, Kak. Oke. Lanjut. Berikutnya dari Lembang. Coach lawan terberat buat coach tim apa nih? Tim. Saya kira justru yang terberat adalah dari dalam kita sendiri. Pasir aja, Coach. Ini ada orang Aceh nyahut. Ya, semua tim pasti terberat ya. Karena masing-masing bisa saling mengalahkan dan dikalahkan. Cuman ya itu, sebelum bertanding yang terberat itu bagaimana kita bisa menguasai diri. Itu yang paling berat. Ya. Penguasaan diri itu yang lebih penting. Saya kira itu. Ya, semua tim saya kira berat. Oke, betul ya. Penguasaan diri. Oke, selanjutnya. Ini kata-kata semangat. Mantap, Coach. Satukan semangat. Terima kasih, Siap. keren, Coach. Tetap rendah hati dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, Coach. Oke, ini dari teman-teman yang bertanya di kolom chat. Ada lagi mungkin yang bertanya? Mumpung nih kita ada Coach Widodo nih, legendaris sepak bola Indonesia. Jarang-jarang loh kita bisa bikin kelas online bareng Coach Widodo. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang komentar Jurgen Klopp Indonesia, Coach. Terlalu berlebihan. Oke. Ya. Ini dari Jogja, tanya lagi. Kenapa sih Coach ambil posisi penyerang? Apa karena ingin cetak gol terus? Oke. Tujuan dari sepak bola yaitu kemenangan. Betul nggak? Ya kan? Caranya gimana ya? Harus mencetak gol. Nah, saya paling suka nih kalau mencetak gol nih. Ya kan? Karena ada rasa gimana ya? Bedalah gitu loh. Jadi waktu itu memang secara naluriah kata orang sih lari saya kencang gitu loh. Jadi mungkin itulah dimanfaatkan oleh pelatih dan saya sendiri untuk bisa mengelabui lawan. Jadi dengan terbiasa itu akhirnya saya menjadi penyerang ya, bisa di sayap, bisa di striker. Jadi itu. Oke. Gitu jawabannya. Mas Raden Andre dari Jogja. Oke. Pak Lucy, saya mau tanya boleh? Boleh dong, Mas Banteng. Silakan, Mas. Halo Coach Widodo, selamat sore. Siap, selamat sore. Videonya dong, Mas. Iya, ini udah. Oh iya. Oke. Aku ya memang saya setengah bergabung ya, karena tadi ada kepentingan. Oh, siap. Saya nggak tahu apakah sudah ditanyakan atau belum gitu. Nah, saya belum. tertarik ini, Coach. Kalau sebagai coach, pada saat talent scouting atau pencarian bakat, itu apa aja yang dilihat dari talent ini, Coach? Jadi mungkin kayak adik-adik kami juga tahu, oh yang dilihat
itu kalau lagi pencarian bakat itu sosok-sosok seperti ini atau karakter seperti ini gitu, Coach. Nah, ini saya mau tanya nih, ini di usia dini apa di Persita Liga 1 kan berbeda, Mas. Oh, beda ya kan? Iya. Kalau di Liga 1 ya kan, skema apa yang mau dipakai? Terus model bagaimana yang akan pemain yang akan kami rekrut, ya kan? Kayak tadi 4-3-3 umpamanya. Dia 3 penyerang ini harus bisa menjadi striker, udah harus bisa menjadi wing side, ya sayap. Jadi nanti dalam pengambilan keputusan mengambil pemain itu, ya nanti akan disesuaikan dengan skema itu. Nah, beda dengan talent scouting untuk anak-anak, ya kan? Anak-anak, ya itu juga mengacu kepada biasanya kemampuan individu pemain yang di bawah. Lebih mengacu ke kemampuan individu pemain? Iya, ya kalau ke anak-anak ya. Oke, katakanlah gini Coach, misalnya saya nggak tahu ya, berdasarkan kebutuhan dari Coach lagi butuh gelandang misalnya. Iya. Itu bagaimana seorang calon gitu ya, calon talent itu bisa masuk ke radar coachnya, terus ya saya yakin kan coach kan pasti punya kriteria ya. Saya mau merekrut itu mesti yang seperti ini, secara fisik seperti ini, mungkin punya minimal skill seperti ini. Itu gimana coach? Nah itu kalau di usia dini paling ke skill ya. Bagaimana dia bisa ngasih umpan ke pemain, bagaimana dia dribblingnya, ya kan? Terus organisasinya bagaimana, kan itu harus diajarkan. Tadi saya bicara juga di usia 10-11 itu udah harus mengetahui posisi juga gitu loh. Sehingga di dalam seleksi nanti tidak ketergantungan teman-temannya yang di klub. Ya, kan sering itu. Kalau seleksi kan sendiri biasanya atau berdua. Tetapi kalau di klub satu tim, dia bisa bermain karena sudah terbiasa dari kecil. Tetapi begitu dia diambil dengan 1 atau 2 pemain, nah itu harus cepat bisa adaptasi. Berbeda mungkin dengan yang senior ya, dari senior karena senior sudah pengalaman gitu ya. Kalau di grassroots mungkin itu. Yang pertama ya skill dulu itu. Skill pasti ya. Kalau karakter itu karakter nanti akan disesuaikan ya. Karakter akan disesuaikan. Kan di sepak bola itu tidak mungkin sama 11 pemain karakternya sama, tidak akan pasti ya. Nanti akan ada karakter yang memang untuk destroyer, ada karakter untuk hanya pengumpan. Itu akan menjadi, makanya di sepak bola itu menyatukan beberapa karakter berbeda menjadi satu. Itu yang unik gitu loh sepak bola ini. Oke. Kalau terakhir coach sampai lupa kayak sedang bicara sama dokter jadinya gitu ya. Dokter bola ya. Iya, dokter bola. Tips apa nih coach supaya bisa masuk ke radarnya coach gitu? Coach manapun gitu ya artinya. Ya tentu berlatih intens untuk meningkatkan kualitas individu ya. Karena yang dilihat semua itu kualitas, ya kan? Kualitas individu. Tetapi kalau di grassroots ini bermacam-macam pelatih talent scouting. Oh, ini pemain saya kira ini akan bagus nanti, kan gitu. Tapi tetap diambil. Tetapi ada pelatih, wah enggak, saya akan ngambil pemain yang bagus dari sekarang. Ya. Itu berbeda-beda, ya. Jadi itu ya saya harapkan sih dilatih dengan skill yang bagus lah. Oke, thank you coach. Ya, sama-sama. Mantap. Mantap. Mas Banteng kayaknya udah mempersiapkan diri untuk di scouting nih, atau anak-anak SOS dipersiapkan. Oke. Yeah. Dari Lembang. Oke, pertanyaannya. Coach, kontrak coach habis kapan, terus mau ke klub mana, atau mau ganti profesi setelah kontraknya habis? Sementara ini saya masih dikontrak di Persita. Ya. Kalaupun habis nanti belum tahu kemana, saya mengalir aja ya seperti air di sungai. Tetapi nanti lama-lama juga jatuhnya ke laut juga, kan gitu.
Lama-lama nanti pelatih juga akan istirahat kan gitu, ya kan? Iya, betul. Jadi saya mengikuti aja, masih kontrak di Persita. Kalau ganti profesi saya kira setiap hari kita sudah ganti profesi ya. Kalau libur udah menjadi bapak rumah tangga, ya kan? Benar. Ada 2. Ya, jadi itu mengalir aja nanti. Siap, terima kasih jawabannya Coach. Ini kata-kata bijak dari Abdul, Banda Aceh. Sepak bola dan cinta hampir sama. Sama-sama bisa bikin bahagia dan sedih. Hanya saja sepak bola tidak pernah mengkhianati. Oke, terima kasih kata bijaknya. Mantap ya. Banda Aceh. Tetap semangat dan pantang menyerah. Oke. Saat jadi dari Jogja. Saat jadi pemain sepak bola, kiper mana yang susah untuk dibobol gawangnya Coach? Ada nggak nih? Ini masing-masing kiper kadang bisa menggagalkan ya serangan dari coach dan kadang-kadang juga bisa jebol juga ya. Jadi banyak ya goalkeeper juga di situ dulu ada, tapi ya Erik Ibrahim, tapi mungkin mereka belum tahu ya. Belum lahir. Belum lahir ya. Iya. Oke, Erik Ibrahim. Ya, Erik Ibrahim, ada Hendro Kartiko juga di situ. Ya kan. Oke, itu jawabannya untuk Lembang. Selanjutnya ini dari Mas Diki, kok gak harus jadi pemain ya untuk dukung Persita. Betul, bisa jadi supporter, bisa jadi nanti kalau teman-teman mau nyari kerja tapi ngurusin bola tapi nggak main bola, bisa di operasional. Di komersial, Di operasional juga bisa. Kalau juga memang teman-teman punya keahlian kayak mungkin kedokteran, fisioterapis, kita punya measure juga yang biasa buat mijitin pemain gitu. Bisa juga di situ kitman gitu untuk ngurusin segala keperluan teknis tim. Siap. Oke. Pertanyaan terakhir dari adik-adik. Bali nggak pernah nanya nih kayaknya. Bali udah paham. Bali kayaknya udah kenal, nggak perlu nanya lagi kalau Coach. Saya udah paham kok. Saya udah paham. Udah jago berarti dong ya. Ini Tama nih. Udah paham ya Tama ya? Kaget dia. Iya. Ya, oke. Tinggal tunggu hadiah ya. Oke, nanti dikirimin. Nama itu nama terkenalnya Badai, Mbak Lucy. Oh, Badai. Badai banget sih emang pertanyaannya. Oke. Mbak Lucy mungkin dipilih siapa yang kira-kira pertanyaan tadi. Wah, aku yang pilih nih. Iya, aku udah bingung mau milih satu pertanyaan terbaik tadi. Oke. Kemarin Tama udah, biar adil nih ya, Tama kemarin udah. Kemarin Romo Agam ada Aceh juga udah. Coach aja yang pilih. Nah, coachnya pilih. Nanti nggak tahu yang kemarin siapa tuh. Nanti kepilih lagi. Mungkin Lembang, Lembang. Bisa Lembang. Mana Lembang? Lembang. Bobiki. Lembang. Nah, ini mungkin. Bobiki. Ya, Lembang aja. Lembang ya. Oke. Selamat untuk Lembang untuk dapat hadiah nanti dari Persita ya. Ya, makasih. Sami-sami. Mereka. Mereka. Lagi jaga jarak. Iya, supaya melawannya bisa. Oke. Romo Agam enggak? Romo Agam tadi yang menang tahun lalu. Sesi kemarin, iya. Sebelumnya siapa yang menang nanti dibagi aja deh hadiahnya. Ya. Ya. Bagi-bagi. Oke. Sebelum kita tutup. Romo Agam. Ya, Romo Agam. Aman. Sebelum kita tutup, mungkin dari coach ada pesan-pesan buat adik-adik semua nih yang pengen jadi pemain bola. Oke, terima kasih ya untuk menjadi pemain bola. Tidak harus dari kota besar, ya. Tidak harus
dari klub atau dari tim besar, tapi dari niat kita. Ya, dari niat kita kalau memang mau jadi pemain besar, yaitu kerja keras, ya tentu komitmen kita untuk menjadi pemain. Saya kira itu. Oke, terima kasih Coach untuk pesan-pesannya buat adik-adik kita. Tetap semangat ya, berlatih terus kemampuannya di lapangan bola di village, jangan dianggurin. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini sesi terakhir kita ya Mbak Lucy. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Coach. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Swastiastu, Bli. Ayo Thomas. Bye. 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 Terima kasih Coach. Terima kasih, Cut. Sehat terus, Coach. You too. Ya, See you. sama-sama. Heboh. Oke. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih mewakili manajemen Persita. Terima kasih sudah kita jalanin 3 sesi di 3 minggu ini. Semoga nanti kalau memang coronanya selesai, kita bisa mampir langsung ya ke salah satu village-nya SOS. Selamat Hari Anak Nasional juga buat semua adik-adik di SOS Village. Iya. Iya. Amin. Ya. Sehat-sehat selalu. Amin. Mana suaranya? Oke. Ya, bodoh. Ya, bodoh. Itu geng leadernya Banda Aceh. Oke, thank you Mbak. Terima kasih Terima kasih Mbak. banyak. Terima kasih, sama-sama. Adi, salam Adi. Salam. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ya.